Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia paket RTF pesanan Omixan yang ada di Jakarta ya. Jadi kemarin sudah ada yang pesan dan ini ya memang setiap yang pesan minta dibuatin konten karena memang betul-betul newbie, pemula dan nggak tahu gimana nanti cara nerbangin dan sebagainya ya. Jadi saran Pilot Nakal nanti kalau memang ragu-ragu nerbangin drone sesungguhnya bisa pakai remote ini terus pakai simulator. Jadi nanti tinggal colok kabel tipe C ke sini terus ke PC atau ke Android ya, pakai yang gampang aja Freerider. Terus nanti keluar notifikasi USB joystick atau USB storage. Kalian teman-teman pilih yang USB joystick. Jadi nanti kalibrasi terus cobain terbang dengan remote ini pakai simulator. Oke, ini Omixan pesannya si Black Bee guys. Jadi ini Black Bee-nya sudah siap dan yang pasti Pilot Nakal selalu bilang di 2022 sebaiknya pakai ILRS saja. Kenapa? Karena sudah terbukti dia 2,4 GHz yang bisa long range, bisa jauh ya. Dan si Black Bee ini Pilot Nakal sudah pasangin ILRS dengan antena seperti ini, yaitu nama tipe receivernya adalah EP1 ya. Nah ini receivernya kecil banget, segini, kecil banget. Dan prosedur untuk penerbangan drone dengan ILRS itu remote dulu harus nyala. Jadi pemerintah harus nyala dulu, baru kemudian drone-nya dinyalain. Kalau ini nyala dulu, terus pemerintah nggak ada koneksi, nanti ini si receiver bisa masuk ke mode WiFi. Jadi buat teman-teman wajib diperhatikan ya untuk LRS. Jadi berbeda dengan receiver di tahun lalu. Ini mau nyala receiver mau nyala 1 menit duluan, 2 menit, terus remote nyala terakhir nggak masalah. Cuman untuk LRS nggak bisa. Dan ini ada kabar yang cukup membingungkan. Jadi mau bulan 6 produksi terbaru itu memang FC-nya masih tipenya ini ya, targetnya Classy B F4 Lite. Cuman di sini yang terbaru dia sudah versi 3.1. Nah, ini FCIO-nya, VTEC-nya support sampai 400 mW guys. Luar biasa ya. Jadi ada kemajuan di FCIO Classy B ya. Dan Pilot Nakal kemarin nggak baca di Happy Model. Pilot Nakal update lah firmware ke versi 4.3.0 ya, RC3. Ternyata VTX waktu Pilot Nakal monitor di EV800DM itu nggak dapat. Pilot Nakal kira, wah ini yang bermasalah ya, Google baru, remote baru, drone baru. Wah, ternyata di website Happy Model itu sudah ada penjelasan. Nanti teman-teman bisa cek di bawah video ya, di kolom deskripsi itu kalian bisa baca. Jadi VTX table untuk FCIO Classy B F4 Lite dengan versi 3.1 itu VTX tablenya berbeda dari yang sebelumnya. Oke, ini udah siap, udah Pilot Nakal setting semua dan sudah connect sama remote. Nanti Omixan nggak ada PR apa-apa karena Omixan bingung nanti harus ngapain, beli apa lagi dan sebagainya. Jadi kalau sudah pesan paket RTF ke Pilot Nakal itu sudah siap semua. Yang pertama sudah ada micro SD, jadi Omixan nggak perlu lagi cari micro SD ya. Dan ini Pilot Nakal sudah sediakan micro SD SanDisk Ultra asli ya, kelas 10 16 GB. Jadi nanti tinggal colok baterai sudah merekam, auto record ya. Nanti kalau udah selesai tinggal cabut baterai dan dia nanti auto save. Itu untuk si Black Bee. Kemudian untuk Google sendiri, Pilot Nakal juga sediakan memory card ya. Dan ini semua asli ya SanDisknya ya. Jadi Pilot Nakal nggak pernah kasih yang abal-abal. Ini paling rewel ini si ini EV800. Jadi kalau dikasih micro SD yang nggak beres, dia tiba-tiba mati sendiri atau gimana gitu. Kalau kasih micro SD asli, dia lancar, nggak ada masalah sih. Jadi kalau kalian pakai micro SD abal-abal, biasanya dia habis nyala terus mati sendiri. Oke, ini Pilot Nakal udah kasih micro SD, EV800DM, di drone sudah, dan di remote juga sudah siap. Jadi kalau kalian beli, ini tipe ILRS ya, internal 1 watt, jadi Pilot Nakal memang pilihin ini, karena nanti kalau Omixan sudah naik kelas, itu sudah pasti pakai ILRS semua. Oke, ini Pilot Nakal nyalain. Jadi firmware bawaan dari pabrikan sudah HTX, dan ini Pilot Nakal sudah buatin profile Black Bee. Dan Pilot Nakal jelasin untuk fungsi-fungsi tombol. Ini nggak pakai, ini nggak pakai, ini nggak pakai. Yang pakai cuma 2, cetrekan ini. Nah, yang tengah acro, ini angle mode. Ini paling atas engine off, yang tengah kosong, engine on. Jadi buat nyalakan motor, ini dicetrek ke bawah. Kalau buat matikan motor, dicetrek ke paling atas. Plus sudah ada soundnya, jadi Omixan nggak perlu bingung nanti ya. Juga ini Pilot Nakal setting timer, jadi 1 baterai si Black Bee sanggup terbang selama 4 menit. Kenapa Mobula 6 HD dimutasi ke Mobula 7 supaya bisa pakai baterai sebesar ini guys. Ini sanggup terbang 4 menit.
Oke, ini timer juga sudah Peltagal setting. Jadi kalau mau reset pencetakan ini, misalnya ini ganti baterai ya, habis terbang 4 menit ya. Pencetakan ini reset, enter, reset flight, di enter. Nah, dia kembali 4 menit. Waktu dia di engine on, nah itu countdown jalan. Dan nanti sebelum 10 detik habis, remote-nya bakal countdown, ngikutin 10, 9, 8 sampai selesai. Oke, jadi buat pemula mungkin cukup bingung ngelihat OSD nanti yang ada di Google. Dan remote ini juga sangat membantu dengan remote-nya ngomong ya. Oke, Peltagal reset lagi dan yuk cobain terbang si Black Bee. Yang pasti FC-nya terbaru nih guys. Oke, kemarin konektor pun juga ini ya jelek kabelnya. Ini Peltagal ganti lagi konektor kabelnya, kabel plus konektornya. Memang apa ya? Ada kekurangan dan ada kelebihan juga sih di produksi terbaru ya. Oke, jadi cara masukinnya ini konektor baterai ada di depan di bagian kamera, dan yang konektor di belakang nanti terhubung dengan konektor baterai. Jadi seperti ini. Nah, terus dicolok. Oke, sebelum colok Peltagal nyalain Google dulu nih. Untuk nyalakan Google pencetakan 1, 2, 3, 4. Udah dilepas, nanti keluar Isinivi 800DM. Kemudian gambar semut. Nah, itu di pojok kiri atas itu tulisannya Diversity di band R channel 4 ya. Betul nggak sih? Ini A5 guys. Oke, bentar, nyalain drone dulu. Nanti Peltagal coba auto scan ya. Jadi usahakan si V800DM di Diversity ya. Oke, ini Peltagal udah colok baterai dan perhatikan LED biru. Kalau dia berkedip tandanya sudah mulai rekam. Nah, ini sudah mulai rekam. Oke, jadi dia auto rekam ya waktu dicolok baterai. Dan di Google belum dapat. Jadi untuk scan-nya tinggal pencet tombol ini sekali. Search. Ini apaan nih? Oke, nah, oke dia dapat di apa nih? Nggak kelihatan guys, bentar. Oh, A6, usahakan dapat di R4 ya. Searching lagi, oke dia searching lagi. Jadi harus sinkron betul-betul sama VTX. Nah itu masih di band B. Sekarang di band C. Usahakan di band R channel 4 ya. Ini keren sih, si FC terbaru ya dari Crazy 400 mW guys. Pakai 25 mW aja udah cukup sih. Ini di band D. Peltagal auto scan lagi sampai di band R ya. Oke, ini di band R dan dia berhenti di band R4. Nah, ini baru betul ya. Tuh pojok kiri band R4 5769. Oke, udah kelihatan. Dan untuk mulai record Google pencetakan ini 1, 2, 3. Nah, di pojok kanan atas itu bakal keluar bulat merah. Itu tandanya rekaman Google di V800DM sudah mulai jalan. Oke, Peltagal pakai Google dulu. Dan mulai coba terbangin si Black Bee. Oke, lihat stick cam. Nah, itu ada keterangan land now. Oke, keterangan land now berarti triknya adalah dicabut terus dicolok lagi ya guys. Nah, ini dicabut, tunggu 1, 2, 3 detik, terus baru colok lagi. Ya, nanti Peltagal benerin dah. Itu settingan apa? Baterainya di Betaflight. Oke, ini udah aman. Masuk ke mode air mode. Ya, sebelah kanan sini. Dan untuk arming di sini. Tengah kosong. Nah, ini baru arming. Oke, tadi R4 kosong, sekarang R4 25 ya. Jadi waktu arming dia VTX-nya udah mulai masuk 25 mW. Oke, let's go. 1, 2, 3 and go. Wah. Oke, ini Peltagal mulai terbang ke belakang. Ini Peltagal udah coba sih ya. Jadi ini buat dokumentasi di YouTube ya, buat mixan dan teman-teman yang pengen pertama kali nerbangin drone FPV pakai ini ya, Black Bee ya. Yang pasti hasil DVR dari drone-nya itu 1080p 60 fps. Oke, di sini Peltagal pakai Isinivi 800DM, remote Jumper T Pro ILRS. Jadi saran Peltagal sih langsung aja ILRS ya. Udahlah lupain Eversky, Flysky dan lain-lain ya. Tapi kalau teman-teman masih pakai Eversky, Flysky dan itu sudah cukup dengan kebutuhan ya, nggak apa-apa sih, tetap pakai itu aja. Cuma kalau ada rezeki lebih ya, monggo langsung tancap gas ke ILRS. Oke, ini ke paling pojok ya.
Dan perlu tanggal jelasin yang ada di OSD. LQ 6.200 itu adalah kekuatan sinyal. Jadi kalau tahun lalu kita masih pakai FlashSky, kita bilangnya RSSI ya. Sekarang di LRS kita bilangnya LQ, yaitu Link Quality. Terus di sebelahnya adalah R.24.225. Jadi VTX, VTX adalah video transmitter, pengirim sinyal video yang diterima oleh Google. Itu ada di dalam FC, si Blackbee ya. Protokol setting di band R, channel 4, dan di 25 mW guys. Untuk air itu mode terbang, ya sama dengan seperti Acro lah. Kalau dijelaskan terlalu detail malah tidak paham juga. Dan di sebelah air adalah C, 69 derajat Celcius. Itu adalah temperatur dari FC ya, karena FC sudah ada VT guys. Jadi kalau dicolok baterai dan nggak terbang otomatis bakal panas FC-nya, karena VT tertanam di FC. Di pojok kanan bawah fly minutes sudah 2 menit 12 detik, itu jam terbangnya terbangnya sudah berapa lama. Di pojok kiri adalah bensin dari Blackbee sendiri, voltase baterai 3,75 volt sekarang. Jadi nanti di 3,6 bakal keluar warning low battery, nanti di 3,5 volt bakal ada keterangan keluar warning yaitu land now, jadi harus segera mendarat. Itu satu baterai bisa terbang 4 menit. Jadi ini Omixan pesannya 4 baterai ya, pertama tadi gak jelasin sih. Tapi kelihatan ya ada 4 baterai, 3 di kotak, 3 di kotak, 1 sudah di drone-nya. Terus sama charger Akoda 4-in-1. Krepek-krepeknya minim guys, masih kelihatan jelas nih. Oke, enaknya mikro bisa buat blusukan. Jadi kalau teman-teman pengen setting VTX-nya 100 mW atau 400 mW ya, yang pasti ya di Google pasti jauh lebih minim lagi ya krepek-krepeknya ya. Cuman dengan 25 mW sudah oke sih, sudah cukup. Oke, ini blusuan-blusuan terbang tipis-tipis, terbang santuy. Jadi nanti Om Iksan coba terbang dulu pakai mode angle ya. Oke, ini pertama coba terpindah mode angle. Nah ini mode angle. Oke, pertama lepas gas. Ya, ini maju. Oke, tadi ini maju. Susah guys. Ini mundur. Makin lama makin tinggi. Powernya luar biasa nih. Jadi kalau angle itu dia kembali ke mode stable ya. Boom. Hampir guys. Jadi kalau sudah pakai air mode terus pakai angle pertama jadi kagok nih. Jarinya tadi agak beres ya. Oke, sudah 4 menit dan countdown timer peletakan nggak perhatiin juga. Oke, Om Iksan, bentar. Landing. Aman. Mana tuh drone-nya? Nah, ini dia drone-nya kebalik. Nah, ini di remote sudah kelihatan keterangan minus 0,20 ya. Jadi jangan melewati 3,5 volt di drone-nya. Di baterainya. Itu minimal voltage baterai 3,50 volt. Oke, untuk mulai selesai rekam di eVideo DM, tinggal pencet ini sekali. Tek. Hasil rekamannya nanti yang analog, krepek-krepek, ada angka-angkanya, itu ada di microSD yang ada di Google. Oke, untuk rekaman Full HD, ini tinggal dicabut aja, nanti tinggal rekamannya sudah auto stop, auto save. Nah, rekaman Full HD-nya ada di microSD yang di sini. Oke, simpel banget. Nah, ini 3 ohm ya. Di kotak, yang 1 di drone. Jadi total baterainya 4. Terus charger Akoda. Dan ini nanti usahakan pakai adapter charger handphone 2 volt. Jangan song. Kalau ada 3 volt jauh lebih baik ya. Jadi proses ngecasnya lebih cepat. Jadi kalau mau ngecas nanti mau ngecas langsung 44 ya, tancapin semua 44 ini karena ada 4 ya. Tapi kalau cuma butuhnya 1, enggak butuh 3 ya cukup 1 baterai aja dicas. Karena kalau dicas semua dan nggak dipakai dalam jangka waktu lama, baterai ini bakal kembung dan mempersingkat umur baterai. Oke, Blackbee untuk Om Iksan sudah siap kirim, dan terima kasih buat Om Iksan yang sudah order Blackbee paket RTF ke Pilot Nakal. Untuk proses pemesanan paket RTF itu langsung ke Pilot Nakal ya, tanpa marketplace atau tanpa rekber. Jadi jangan khawatir. Oke, untuk matiin Google-nya tinggal pencetan tombol power 1, 2, 3, 4. LED belum mati guys. Kurang lama berarti. 1, 2, 3, 4, 5.
Mati nggak nih? Nah, mati. Agak lama. Oke, segitu dulu review paket Omixan Black Bee. Sudah lolos QC. Oke, buat yang suka video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Pamit, thank you, save life, and ciao.